pengaturan format output ya. Jadi kalau input tidak perlu diatur formatnya. Yang diatur adalah format output. Ya. Ini dia format outputnya akan kita atur. Kalau tidak dia kalau dia cuma sendiri aja ya satu data itu nggak terlalu masalah. Kecuali yang pecahan ya, kita tidak perlu terlalu banyak, kemudian nanti munculnya banyak gitu ya. Kalau bilangan, kalau nanti datanya itu berjejer contohnya. Nah, di sini akan saya perlihatkan untuk format datanya ya. Nah ini untuk kalau kita bentuk format outputnya itu, berarti kita menentukan kalau dia bilangan pecahan, nanti berapa lebar datanya berapa, kemudian berapa angka di belakang desimal. Nah kalau tidak kita atur lebar datanya, nanti kalau bilangan tersebut output tersebut lebih dari satu data dan berjajar seperti satu kolom gitu ya, nanti dia akan ratanya kiri. Nah kalau tulisan rata kiri nggak masalah ya, kalau kita tulisan Latin ya. Tapi kalau angka dia harusnya rata kanan. Kalau satu nggak kelihatan rata kiri kanannya ya. Jadi kalau lebih dari satu akan kelihatan. Kalau dia rata kiri nanti huruf pertama ya bilangan pertamanya akan sebelah kiri. Nanti kosongnya ke belakang. Padahal kalau angka itu kan tidak seperti itu. Jadi yang paling kanan itu adalah yang paling kecil. Kemudian berikutnya satuan, kalau yang tanpa pecahan ya satuan, puluhan, ratusan, ribuan, dan seterusnya. Tapi kalau tidak kita atur, dia akan ratanya ke kiri. Sehingga nanti dia, umpamanya 1000 dengan 100, angka satunya sama, sejajar. Artinya kan, angka satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan, ribuan dengan ribuan. Ya. Tapi dia tidak. Pokoknya yang paling kiri yang pertama muncul. Nah, yang paling kiri, sehingga nanti yang paling kanannya, itu akan di belakang. Nah, kalau untuk berjajar angkanya itu tidak itu dia tidak sesuai. Tapi nilainya tidak salah ya, nilainya tidak salah. Dia berantakan nanti kan sesuai. Apalagi nanti dengan pecahan. Pecahannya sama itu tidak masalah. Pecahan yang berbeda, nah itu nanti akan menimbulkan hasil yang salah nanti. Nah di sini dia contohnya kita ambil. Umpamanya nih, aslinya nih, umpamanya 0,409722. Nah, kalau kita ambil dua angka, dia akan 0,04. Kalau tiga angka dibagi 0,041. Karena 9 lebih dari 5 ya, 5 ke atas, dia akan bulat ke atas. Jadi akan dibulatkan ya. Berbeda dengan bilangan bulat. Walaupun nanti dia 0, hasilnya kita bagi 0,95. Ini tidak ada pecahannya, tidak ada pembulatan. Ada pembulatan karena bilangan pecah. Nah, untuk mengatur itu di set-out-nya kita atur. Seperti ini. Set-out, fix, kita tetapkan. Kemudian set presisi berapa angka di belakang koma. Nah, ini angkanya ada berapa komanya. Untuk 3 itu angka, kalau 1 itu angka. Kalau 0 ya, 0 angka belakang koma. Kalau tidak, dia akan nambah sendiri 5 atau 6 bilangan. Sesuai ini ya, tapi kalau dia pas 0,4 baginya ya itu nanti atur. Nah, kemudian selain pecahannya, berapa pecahan di belakang komanya ya, berapa desimalnya, nanti bisa juga kita atur lebarnya. Nah, untuk mengatur lebar dan desimal tersebut, harus kita sisipkan lagi library-nya. Jadi di kita tambahkan IO manip. Nah, manip itu singkatan dari manipulation. Manipulasi. Jadi manipulasi itu sebenarnya adalah nilainya positif ya. Nah, sekarang manipulasi itu nilainya negatif ya karena disalahgunakan. Yang itu mengubah sebenarnya ya. Mengubah tampilan. Nah, ini tampilan diubah. Bukan mengubah nilai. Ya. Jadi manipulasi itu sebenarnya manipulasi itu bukan mengubah nilai, cuma tampilannya yang diubah. Nilainya di memori tetap. Contohnya di sini tadi itu diatur. Jadi dia akan mengaturnya setelah perintah fix set precision dari out-nya. Out fix set precision itu ke bawahnya. Di atas sebelum itu tidak sesuai dengan ya. Kalau nggak diatur ya seperti itu. Kalau diatur ya sesuai dengan aturan dia. Kalau setelah ini kita mau atur lagi ya ulang lagi set precision. Dia hanya berlaku ya dari perintah tersebut ke bawahnya, tidak ke atasnya. Kemudian satu lagi lebar tadi. Ini set W. W atau set W itu dia lebar per
variabel output atau konstanta yang mau kita keluarkan ya. Nah, set W ini hati-hati untuk bilang pecahan. Kalau bilangan bulat udah diatur 8 ya lebarnya 8. Tetapi kalau untuk bilang pecahan itu harus dihitung juga berapa angka dia di belakang koma. Kemudian titik desimalnya. Jadi minimalnya ditambahkan angka belakang komanya ditambah titik. Itulah sisa untuk bilangan bulatnya. Kalau tidak dia sama lagi nanti nggak sama dengan ganti aturannya, pecahannya saja yang diatur lebarnya, tambah lagi dia rata kiri gitu ya. Jadi kita atur lebarnya. Jadi kita bilang angka berapa kira pecahannya? 1 juta berarti 7 bilangan bulatnya. Bilang pecahannya berapa? Tambah titik desimalnya. Jadi kalau di koma 2 angka belakang koma untuk menampilkan 1 jutaan, nah, itu berarti dia perlu 10 lebarnya. Tetapi kalau untuk bilangan bulat tidak perlu, 1 juta cukup 6 saja. 7 ya, 1 jutanya 6 nolnya. Kalau untuk bilangan pecahan, berarti dia 10. 7 untuk bilangan bulatnya, 1 untuk titik desimalnya, 2 titik pecahannya. Kalau pecahannya 3 berarti 11. Desimalnya 4 berarti tambah lagi gitu ya. Nah, ini dia untuk set W. Nah, ini yang contohnya ini saya hanya akan ngatur ini aja dulu. Pecahannya ya. Karena nanti bilangnya sama yang mau ditampilkan. Oke, nanti ada 9. Nanti tinggal ditambahkan copy paste ke atasnya 1. Ya. Copy paste latihan 29. Nah, ini saya tampilkan ya. Tampilkan. Kemudian ganti nama ya. Ganti nama. Copy paste ganti nama dengan latihan 29. Kita mengatur panjang ini bukan panjang desimalnya berapa angka. Ini tambahkan dulu include IO manage. Nah, ditambahkan ya. Di sini tadi. IO manage ya. Ditambahkan dulu. Kalau tidak, nanti set precision-nya dia tidak dikenal. Ya, itu dia. Harus ditambahkan dulu. Ya. Kemudian dia baru dikenal. Kalau tidak, dia error nanti. Precision fix tidak dikenal. Itu harus dikasih warna dulu, Pak. Hah? Itu harus dikasih warna dulu. Warna ini otomatis berubah. Ya, kalau kamu ubah warna, yang di sini dia akan berubah. Yang penting ininya, warnanya tidak akan berubah sendiri. Ya. Di warna di ininya itu di programnya itu dia sendiri ngasih warna. Kalau ini library, warnanya ini. Kalau dia output, warnanya ini. Gitu ya. Ini bisa kamu ubah warnanya. Output biru, komentar biru lebih muda ya. Ini biru bold. Nah, ini dia hitam sendiri. Ini hitamnya tebal, itu nggak usah otomatis. Tapi kalau nggak seperti itu, dia berarti ada yang salah. Coba aja. Ini dia, tambahkan. Kalau ini untuk output tadi kan, set out, set in. Kalau ini dia untuk mengubah nilai ini hanya satu kita ubah di sini dulu. Ini ya, set precision. Nah ini tolong ditambahkan di atasnya 1. Ya, copy paste ini yang harga set out setelah set precision ya, di copy taruh di atasnya. Aslinya kan seperti ini sebenarnya. Ya. Ini yang di sininya belum bisa ubah tuh yang di kalian itu ya. Ininya masih ditampilkan hanya 1. Ya, ini belum diubah. Nanti saya ubah nanti. Supaya nanti kelihatan hasil setelah. Nah, itu dia. Hasil setelah sebelum diatur dan nanti setelah diatur. Nah, ini tolong nanti ditambah 1 ya. Satu ini. Satu baris. Copy paste saja. Ya, sebentar ini dulu. Copy paste saja ya. Supaya nanti kelihatan bedanya. Nah, kelihatan bedanya. Jadi sebenarnya nggak ada nih. Nah, ini seperti ini sebelumnya kan. Ya, kalau kamu copy ya dari Word-nya, hasilnya seperti ini. Ya, hasil seperti ini nih. Set out fix ya, baris ke-28 lebih kurang ya. Kemudian set out harga per ounce. NL ounce. Nah, ini kan seperti ini. Yang ini copy paste. Baris ke-9 ini ya. Set out harga per ounce NL. Di copy paste, taruh di atas sebelum fix.
set out, fix, set precision. Jadi dinambah satu ya. Saya enter supaya beda aja dulu. Ini hasil rumusnya. Ini dia. Tambahkan. Ini nilainya nanti yang kita tampilkan variabel harga per onnya adalah nilai yang tidak kita atur. Sedangkan yang di bawah set out, fix, set precision adalah nilai yang sudah kita atur, desimalnya sama dengan 2. Ini artinya ya, desimalnya 2. Ditetapkan desimalnya 2. Ini caranya set out, fix, itu kecil, set precision 2 angka. Kalau 3 ya 3 angka nanti. Dengan syarat ininya ditambahkan include-nya I all many. Kalau ini nggak ada nanti di error, tidak dikenal. Fix sama set precision tidak dikenal, error. Nah, ini tambah ininya dulu. Ini sudah ada ya, kalau di program sudah ada. Yang belum ini baris ke atas ini. Tapi pasti saja ya, dari harga per ounce ini. Jadi 2 yang sama kan? Set out, harga per ounce sama nih. Cuman di tengah-tengahnya ada set precision. Fix-nya, 2. Ini berarti yang di atas fix set precision-nya berarti belum diatur. Jadi dia murni seperti apa yang di-outputkan nanti perhitungannya, itu yang muncul. Sedangkan di bawah udah kita atur. Yang diatur hanya baru desimalnya, lebarnya belum. Nah, kalau kita atur lebarnya juga, ini dia tidak terlalu berpengaruh ya. Karena apa? Karena nilainya sama. Jadi dia selalu panjangnya ya sama nanti. Nanti kita atur nanti program berikutnya yang 43. Nanti kita ubah sedikit ya. Nah ini dia nggak diatur. Yang di bawah diatur desimalnya, bukan lebarnya. Jadi tadi ada 2 diatur kan, lebar data dan desimal. Itu apa mengatur lebar data? Supaya nilainya, kalau nilainya lebih dari 1, dia sejajar. Ini baris pertama dan baris kedua. Jadi kalau dia angka satuannya sejajar sama dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan. Kalau 1/10 dengan 1/10, 100 dengan 100, jika pecahannya sama. Kalau dia tidak sama juga, nanti juga artinya tidak sama juga ya. Pendapatnya sama, cuman desimalnya tidak sama, nanti titiknya nggak pas. Tapi nilainya tidak berubah ya. Nah, ingat nilainya tidak berubah ya. Hanya mengatur pecahan supaya sesuai yang kita inginkan. Nah, ini saya jalankan ya. Simpan save as latihan 29. Kita coba jalankan hasilnya dengan yang udah ditambah tadi ya. Udah ditambah 1 baris, berarti perintah yang sama 2 kali muncul. Sekali munculnya yang belum diatur, kemudian yang di bawahnya yang sudah diatur. Nanti saya ini dulu nilainya supaya sama 295 ya contohnya dulu ya. Ini saya tampilkan ya. Jadi supaya muncul 2 angka yang berbeda. Satu yang sudah diatur, satu tidak. Nih. Saya samakan aja dengan contoh ini. Diisi dia 295 umpamanya, kemudian jumlahnya 12 berapa nilainya ya. Harga satuannya. Jadi harga satuannya isinya 6 dikali 295 gitu kan. Dalam ininya berapa, volume ininya 12 ini. Ya, yang di atasnya adalah yang belum kita atur tadi. Seperti itulah dia munculnya nanti. Harga per ounce-nya. Hasilnya 1295 ini dikali ini tadi ya 6, kemudian dibagi dengan 12 dapat ini. 9 dikali 6 dibagi dengan 12. 0,040972. Tinggal kita atur sepanjang itu dia. Ada 7 angka belakang koma. Ini baru di belakang nanti. Kadang kalau 0 dia hanya 5 kadang-kadang 6. Sepanjang ini tadi kan. Nah, kita yang di bawahnya kita atur hanya 2 angka saja. Ya, 2 angka. Tadi kan rata kiri ya. Kalau ini belum diatur ya nanti rata kiri. Karena jumlahnya sama ya pasti dia titik desimalnya ketemu ya sama, sejajar ya. 0,1-nya sama. Karena dia nilainya sama. Ratanya kiri gitu kan. Bilang itu harusnya rata kanan. Makanya nanti kalau rata kanan desimalnya harus disamakan. Sama-sama 2. Nanti kita coba nanti. Nah, kalau bilang yang lain umpamanya. Satu lagi nilainya berbeda. Ya, sama ya hasilnya tadi. Tadi kan hanya untuk menampilkan. Kita isi nilai yang berbeda. Umpamanya. Nilai yang berbeda. Ya, sama saja ya. Cuman desimalnya tetap 2 angka di belakang koma. Saya 2,29, saya 255 umpamanya. Isinya nih umpamanya ada 32. Angkanya adalah 255 kali 6 dibagi 32 kan itu deh ya.
Iya ya, 1,382. Beda lagi kan tadi 6 angka, 7 angka belakang koma, ini hanya 5. Ini sesuai besarannya. Jadi nanti yang 0 ya, yang 0 itu dia akan kena 5 kena 6. Ini tambah di belakang. Karena di bawahnya adalah bilangan yang dijadikan 2 angka. Ini kan 32 sebenarnya kan 328. Dijadikan 2 angka, 2-nya menjadi 3 karena 8 itu lebih besar daripada 5. Jadi pembulatan ya. Pembulatan. Jadi 1,32812 dibulatkan 2 angka adalah 1,33. Nah, kalau tadi kan dia kurang ya, kurang di bawah. Ini saya tampilkan dua-duanya ya. Sebentar dulu. Saya tampilkan lagi yang nilai yang tadi. Kalau kurang di bawah 5, nah, dia akan dibulatkan ke 0. Nilai yang tadi ya. 295 kalau nggak salah dikali sebentar, dikali 12 ya. Nah, ya benar ya. Nanti saya tampilkan dua-duanya. Hasilnya ya, kalau di sini kan nggak bisa tampil 2. Nah, intinya ya, satu pembulatannya dia di bawah 5, berarti dia bulatnya ke 0. Apa namanya? Di 5 ke atas dia bulatnya ke 1 ya. Bisa lihat dulu ya. Bentar, saya tampilkan dulu. Nah, ini saya baru. Jadi seperti itu dia nilainya dibulatkan ya. Kalau pecahan tidak, kalau bulat tidak ada. Nah, ini kan. Ini tadi kan 328, 8-nya bulat ke 2 angka di belakang koma. Kan? Sedangkan ini 409 ya. Kalau 2 angka ya 0 belakang kan berarti di belakang 0. 0,4. Jadi dia 0,33. Nah, itu dia. Dia akan dibelakang berapa angka? Assalamualaikum. Itu dia bulatannya ya. Itu contohnya. Nah, sekarang bagi yang sudah siap ya, ditampilkan. Ya. Sebut nama dulu ya, tampilkan. Nanti siapa yang sudah siap. Nilainya bebas saja ya, nilainya bebas. Kita hanya melihat perubahan, tapi yang jangan yang ini ya sama itunya pengalinya sama, pembagi sama, nanti dia pecahannya tidak muncul. Jadi yang berbeda antara yang harga satuannya berbeda. Saya, Pak. Coba tampilkan. Ini boleh sekali aja cukup ya. Ya, siapa tadi coba? Siapa tadi yang sudah? Zaki. Coba tampilkan. Belum bisa. Coba bisa. Yang biru itu ya, yang hijau ya. Coba bisa. Bebas saja ya, ini sih. 6. Asal jangan kamu isi umpamanya ini 6, ininya 36 ya, pilih 1 nanti ya. Ya. Bedakan aja angkanya ya, supaya ada pecahan. Bedakan aja ya. Nah, ya. Belakangnya 0,4 kan? 76, 0,4. Jangan langsung ditutup, temanmu belum selesai. Coba ulang lagi yang tadi. Jangan langsung ditutup. Itu udah saya tutup, baru tutup gitu ya, biar temannya juga lihat. Coba jalankan lagi. Ya, coba jalankan lagi, Zaki. Bebas saja ya. Nah, ya kan?
80 ya. Langsung jangan ditutup dulu. Biasa iniin ke temanmu. Aku pencet spasi. Jangan kamu tutup dulu. Saya suruh tutup, baru nanti aku tutup share-nya. Biarin aja tampil dia dulu sebentar. Pecahannya 0, bilang ketiganya dibulatkan ya 0 ya. Kalau 5 ke atas dia menjadi 69 nanti ya. Umpamanya di atas 685. Kalau dipotong 2 angka menjadi 69. Nah, tutup. Silakan tutup, Zaki. Silakan yang lain kalau ada. Saya Pak. Silakan. Siapa? Pak. Alexander. Pak. Jangan langsung tutup ya, biarin dulu ya. Iya, Pak. Angkanya terserah ya. Ya, sama dengan tadi. 1 dengan ketiganya kan dibulatkan ya 0,5. Nah, silakan tutup. Oke, Pak. Silakan yang lain kalau ada. Ayo, Pak. Ada siapa? Rendra, Pak. Coba. Coba ya, Pak. Tekan dulu ya. Coba di-share. Ya, Pak. Nah, kan? Ini kebetulan pas nih. 6 kali 25 ya, 300 ya. Iya. Ini 6 kan, 60 300. Hanya sebuah. Nah, dapat ini kan di atasnya malah nggak ada, karena nggak ada pecahannya kan. Di bawah tetap dikasih. Jadi itu dia. Ada pecahannya lebih, akan dibulatkan, semua angka. Tidak ada, tetap dikasih. Nah, harusnya cuma 2. Ya. Nah, tutup. Ya, Pak. Makasih. Itu dia ya. Pengaturan desimalnya, ini baru desimalnya. Nanti kalau ini kalau diatur lebarnya juga akan selalu sama. Tidak akan pernah sama. Karena nanti dia pecahannya berbeda-beda. Nanti kalau untuk lebaran sama itu pecahannya itu sama-sama 2 angka. Nah, biar satuannya yang bulatnya akan terserah gitu ya. Karena dia menyamakan mulai dari paling belakang. Nah, kalau pecahannya berbeda, pasti dia selalu nggak akan sejajar ya. 1/10 dan 100-nya bisa beda. Kalau yang tadi contohnya terakhir tadi 2 dengan 1/100 yang sama. Nah, nanti kita tampilkan seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Tolong dibuka bab 3-nya ya. Tolong dibuka bab 3-nya. Kita akan masuk ke keputusan judul babnya ya. Keputusan, atau nanti ini disebut juga nanti dengan cabang ya. Karena sebenarnya keputusan itu adalah karena ada pilihan. Jadi ada percabangan, branch. Ya. Ini decision. Nah, ya, sebenarnya ini adalah syaratnya ya. Keputusannya apa? Nah, ini biasanya ini dipergunakan untuk permasalahan atau penyelesaian yang lebih dari satu. Dan kita tidak perlu harus berurutan, kita memilih. Jadi jika ada pilihan atau penyelesaian yang lebih dari satu, kita bisa memilih pemilihan mana yang dulu. Tentu dengan syarat dia
bisa memilih. Kalau tidak, ya semuanya akan ditampilkan. Kalau ada 5 masalah, 5-5-nya ditampilkan. Padahal kita tidak perlu 5-5-nya. Jadi ada syarat. Salah satu syaratnya yang kemarin yang kita pelajari adalah pembagi dengan tanda persen. Jadi pembagi sisa ya. Jadi kalau pembagi dengan backslash, itu dia adalah hasilnya berapa dari si pembagian tersebut. Sedangkan pembagian ada bilangannya bebas, bilang pecahan atau bilang bulat. Cuman kalau bilangan bulat, dia pecahannya dianggap 0. Kalau bilang pecahannya seperti yang tadi, yang baru kita contoh tadi, komanya berapa. Sedangkan kalau pembagi dengan persen, dia harus bilangan bulat. Kalau bilang pecahan, dia error. Cuman yang ditampilkan bukan hasilnya, tetapi ada sisa dari pembagian. Kalau tidak ada sisa, dia 0. Kalau ada sisa, ya sisanya berapa. Nah, itu adalah menjadi salah satu untuk syarat untuk keputusan ini, atau percabangan. Yang nilainya nanti ada 2, cuman kan dia ada sisa atau tidak ada sisa. Jadi kita akan membandingkan bilangan bulat nanti ya, atau bilangan pecahan, dan string. Dia dapat hanya memberikan 2 bolehan ini. Nanti dia hanya membagi 2 bagian saja. Yang nilainya hanya 2. Nilai bolehannya 1 atau 0. 1 untuk yang benar, 0 untuk yang salah. Jadi kalau pembagian dengan sisa kemarin, kalau kita tampilkan nilai variabelnya itu bolehan tersebut, kalau dia ada sisa, dia nilainya hanya 0. Tidak ada sisa, nilainya 0. Ada sisa, nilainya 1. Seperti itu dia ya. Nah ini itu salah satu. Nanti ada lagi yang lainnya adalah relasional, sama relasi ya. Yang apanya itu tandanya itu adalah simbolnya adalah kecil dari besar sama dari kecil sama dari sama dengan, nanti sama dengan berbeda ya, tidak sama dengan. Nah, itu yang digunakan. Jadi ada 6 ditambah lagi dengan 1 tanda sisa. Nanti ada lagi 3 tambah logika. Jadi ada 10 simbol untuk membuat keputusan ini. Nanti dia bisa digabungan ya. Nah, kalau lebih dari 1 syaratnya ini atau itu, ini dan itu gitu kan. Nah, itu nanti dia dihubungkan oleh tanda logika. Biasanya kiri kanannya adalah tanda aritmatika sisa tadi, persen, dan tanda kecil, besar, dan sebagainya tadi. Dan dihubungkan oleh logika. Kalau dihubungkan lebih dari 1 itu logikanya hanya OR dan AND. Sedangkan NOT hanya membalik. Jika dia salah, dibalik jadi benar. Saja dia. Namanya 5 kecil dari 6. Jadi kan benar kan? Dibalik jadi menjadi salah. Nah, itu gunanya logika NOT nanti. Nah, ini pernyataan itu seperti ini. Kita di persimpangan jalan, kita tidak mungkin pada waktu bersamaan ke kiri dan ke kanan. Kita harus memilih, kita ke kiri atau ke kanan. Yang memilihnya itu yang syaratnya tadi. Umpamanya yang ke kanan itu adalah pasar, yang ke kiri itu adalah sekolah. Kita mau kemana? Syaratnya, kalau kita ke sekolah, syaratnya ke sekolah berarti syaratnya yang benar berarti ke sekolah berarti dia harus ke kanan. Kalau nggak benar berarti dia ke kiri. Umpamanya siswa itu mau kemana? Berarti dia karena siswa ya. Siswa berarti dia ke sekolah. Kalau pedagang berarti dia ke pasar seperti itu ya. Nah, kalau siswa yang udah ke pedagang, itu udah salah kan? Atau pedagang yang ke sekolah jualan, nah sekolah bukan jualan untuk bermain kecuali dia pedagang di sekolahnya. Ini dia boleh merangkap 2 ya, dia hanya salah satu, pedagang saja atau pelajar saja. Seperti itu. Dua-duanya bisa. Saya mau benarnya ke kiri, berarti dia yang benarnya nanti pedagang, yang salahnya berarti dia untuk pelajar. Kalau di ke kanan, yang benarnya adalah pelajar, yang salahnya ke kiri untuk pedagang. Tetapi syaratnya tidak perlu 2. Cukup 1 saja. Jika kamu adalah pelajar gitu ya, maka ya ke kanan dia baru benar, ke kiri dia salah. Tidak perlu salahnya nanti untuk pedagang, tidak. Jadi kalau 2 cabang syaratnya cukup 1. Berarti selain itu dia yang untuk yang cabang satunya, maka di pelajar dan pedagang. Jika kamu sama dengan pelajar, berarti dia harus ke kanan. Kalau tidak, dia ke kiri. Tidak perlu dia, kalau pedagang ke kiri, nggak perlu, cukup satunya syarat saja. Atau yang kebalikannya, jika kamu pedagang, benarnya ke kiri, ke kanannya, nanti dia untuk pelajar. Kalau bukan pedagang, ke kanan. Jadi itu ya, syarat boleh. Mau yang syarat itu dipakai, pertama dipakai, atau kedua tidak boleh, tidak perlu dua-duanya. Kecuali 3 nanti, contohnya 3. Ada pelajar, ada pedagang, ada umpamanya petani, beda kan umpamanya. Mungkin petani di pasar menanam. Nah, berarti dia 3, cukup syaratnya 2. Pelajar atau pedagang, petaninya nggak usah.
atau pelajar dengan petani, pedagangnya nggak usah. Atau petani dengan pelajar, atau petani dengan pedagang, pelajarnya nggak usah. Jadi kalau syaratnya 3, cabangnya 3, syaratnya cukup 2. Nah ini pernyataan if hanya syaratnya cabangnya 2. Jadi syaratnya cukup 1. Cuman ini banyak kelemahannya, makanya syarat ini biasanya if dia berdiri sendiri ini terbatas penggunaannya ya, karena dia data-data yang lain tidak bisa dihandle. Dia hanya pokoknya itu saja, data yang salah terpaksa masuk ke salah satunya, ke masuk yang benar atau ke masuk yang salah. Data yang di luar itu ya, umpamanya pedagang dan pedagang dan pelajar gitu. Ada petani ya masuk ke pedagang atau masuk ke pelajar, jadinya tidak bisa diterima karena paling hanya 2. Nah, ini kita ambil contohnya untuk umpamanya ini biasanya lantai atau nomor rumah ya, itu hampir seluruh dunia itu percaya angka 13 itu angka sial, nggak mau orang nomor rumahnya 13 atau lantai bangunannya lantai 13. Kalau nggak dijadikan 14, biasanya dijadikan 12A. Itu biasanya. Sehingga nomornya tidak sama. Kalau umpamanya 12A ya, yang lainnya tetap yang 14, 15. Tapi kalau di langsung 14, berarti lantai 13-nya sebenarnya nomor 14 itu lantai 13. Nomor 17 itu nomor 16, betul seterusnya, lantai 16 ya. Nah, ini yang contoh di sini kita tidak 13-nya tidak 12A, langsung dilompat ke 14 ya. Sehingga lantainya tidak sama. Lantai di bawah 13 ke bawah itu lantainya sama. Lantai 5 berarti nomornya nomor 5. Nomor lantainya ya. Lantai nomor 7 ya berarti lantai ke-7. Lantai nomor 9 berarti nomor 9. Lantai nomor 20 bukan 20 tetapi dia adalah 19 gitu ya. Nah, ini hanya syaratnya hanya 2, cabangnya 2. Jadi ini banyak pembatasan, batas atas enggak ada, batas bawah juga enggak ada. Kemudian nomor 13 juga bisa masuk. Nah, ini kan kalau dilihat tidak ditulis nomor 13-nya. Setelah 12 langsung 14 gitu ya. Jadi tidak bisa kita memasuki nomor 13. Nah, lantai 13 tetap ada kan? Nah, mungkin lantai 14 ada, kalau lantai 13-nya nggak ada. Kan nggak mungkin dia ngambang. Tidak ada lantai 15, kalau lantai 13-nya nggak ada. Ya. Lantainya tetap ada. Nomornya yang dilewatkan. Setelah 12 langsung 14. Jadi beda nomor dengan lantainya. Ini dia. Ini boleh. Lantainya besar dari 13, benar terserah. Ini boleh besar, boleh kecil. Tapi nanti ininya harus menyesuaikan. Di sini kita anggap pertama yang besar dulu. Jika lantai besar dari 13, benarnya adalah lantainya dikurangi 1. Nomornya ya, nomor lantai dikurangi 1. Itulah lantainya. Untuk salahnya, berarti kan di 13 bawah, berarti nomor lantai sesuai dengan nomor tinggi lantainya. Kalau kita besar. Tapi saya nggak mau yang besar, yang kecil nggak boleh, nggak boleh. Tapi ininya ditukar. Ya. Kalau dia kecil dari 13 berarti ini kan. Berarti 12 bawah, nomor lantai sama dengan nomor jumlah lantai sama dengan nomor lantainya. Tapi kalau dikecil ini pindah ke sini. Kalau yang benarnya kan, yang salahnya jadi ini dia salahnya. Jadi nomor lantai adalah lantainya dikurangi 1. Lantainya adalah nomor lantai dikurangi 1. Boleh. Ini dia kecil, teman ininya ditukar. Ya. Ini ke kiri, ini ke kanan. Tapi kalau besar ini dia. Yang benarnya ini, jika besar dari 13, berarti nomor lantai dikurangi 1. Kalau kecil dari 13, berarti yang benarnya berarti adalah nomor lantai sama dengan nomor lantainya sendiri. Nah, boleh. Cuman perintahnya harus ditukar ya. Jangan ininya aja ditukar, ini tidak, nanti akan salah. Dan di 13 dia sama. Yang di bawah 13 malah dia juga kurangi 1. Lantai berapa? Lantai 1. Dikurangi 1 jadi lantai 0 dia nanti. Nah, kan? Salah. Nah, ini dia baru di atas 13. Jadi kalau boleh kecil, boleh nggak? Ini tukar. Nah, sekarang di copy paste dulu ininya. Nah, ini kalau tidak ada besarnya langsung kurang 1. Ya, kita gunakan yang di atas ya. Makanya dia yang benar saja dikurangin, yang salahnya tidak. Langsung ke lantai sesungguhnya. Nah, ininya dia. Ya, 13 langsung. Ini yang kemarin kan? Counter sama dengan counter min 1. Ini dia. Nah, ini kita ambil yang kedua. Copy paste, latihan 31, simpan dulu. Kita istirahat habis itu ya. Istirahat sholat maghrib ya. Jadi kamu copy paste dulu. Ini sampai di belakang ya. Sampai titik ininya ya. Sampai kurung kerawang. Nah, nanti baru disimpan, kasih nama ya, seperti yang saya buat ini, kemudian baru kita istirahat sholat maghrib ya. Pertama 15 menit ya. Nah, ini seperti ini dulu ya. Simpan, kemudian ditampilkan. Ya. Nah,
Kemudian bagi yang baru datang ini namanya saya melakukan lagi ya, disesuaikan name dan nama ya. Masih banyak kalian yang menampilkan tidak sesuai ya, dan tidak tampil videonya di ini ya. Tolong ubah namanya. Nah, itu dulu ya. Simpan dengan latihan 31 sekarang ya, karena kita udah bab 3. Jadi disimpan dengan latihan 31. Tutup dulu kita istirahat dulu untuk sholat maghrib ya, 15 menit paling lama. Nah, kita mulai lagi ya, mau dibuka. Kita mulai lagi ya, videonya tolong dibuka. Tampilkan itunya ya, disimpan yang tadi ya, programnya seperti yang ini ya, saya tampilkan, tolong di copy paste, dan simpan latihan 31 ya, nanti kita coba jalankan. Paste, kemudian simpan dengan latihan 31 ya. Nah sekarang kalau kita jalankan ya, kita jalankan di luar ya, karena nanti dia tidak tampil ya. Kita tampilkan dulu hasilnya. Nah ini ya, saya tampilkan hasilnya ya. Inputkan lantai bangunannya, nomor lantai berapa nomornya katanya kan, kita ngecek itu lantainya pada lantai berapa itu sesungguhnya. Input 13 tidak disediakan. Nah di sini masih masuk ya, makanya nanti akan kita batasi lagi. Cabang kita lebih dari 2 baru bisa kita batasi. Jadi datanya hanya di bawah 13 dan di atas 13. 13-nya tidak ada data. Jika 13 dia salah, kalau ini nggak bisa. Hanya 2 kemungkinan ini ya. Nah, kita anggap kita benar dulu memasukkannya. 13 yang kita masukkan. Ini kita masukin lantai 21. Jadi dia di syaratnya tadi kan, floor besar dari 13, lantai lebih besar dari 13. Kalau dia benar berarti lantainya adalah nomor lantainya dikurangi 1. Ini kan benar ya, 21 berarti dia benar. Berarti lantai sesungguhnya adalah nomor lantai dikurangi 120. Tetapi kalau di bawah 13, nah ini kita coba lagi. Di bawah 13, silakan lagi ya. Di bawah 13 ya. Nah, ini di bawah 13. Tampilkan lagi ya. Anggap 13-nya kita nggak bisa ya. Sini. 13 umpamanya 9. Jadi dia nanti ya 9 sama ya. 9, dia lantai 9 juga. Nomornya 9, lantainya juga 9. Kalau 21 tadi tidak. Nomornya 21, lantainya 20. Karena dia tidak menggunakan nomor lantai 13. Pada lantai 13 dia langsung 14. Nah, di sini kelemahannya 13 masih masuk. Nah, ini coba ya. 13 dia dengan 14. Coba dulu 14. 14 tadi berarti dia kan lebih besar dari 13, dia akan kurangi 1 ya. Nah, kalau 14 inputnya, berarti dia dikurangi 1. 14. Berarti nomor lantainya 14, lantai sesungguhnya adalah lantai 13. Nah, ini kelemahan program ini lantai 14 ya. Saya simpan dulu ini ya. Saya coba lagi nanti lantai 13-nya, nilainya sama. Nah, ini. Padahal sini tidak boleh masuk katanya kan, tapi masih masuk. Nah, saya coba ya tampilkan. Kita tampilkan dulu ya. Nanti saya bandingkan dua-duanya. Lantai 13, dia juga hasilnya 13. Nah, ya kan? 13. Jadi saya bandingkan dua-duanya. Tutup dulu ya. Bandingkan dua-duanya. Jadi lantai 13, dia juga 13. Lantai 14, dia juga 13. Nah, ini benar kan? Lantai 14, 13 benar. Karena dia dikurangi 1. Tapi lantai 13 seharusnya katanya input 13 tidak disediakan, tapi masih ngitung ya.
Jadi saya tampilkan dulu ya. Karena tidak bisa double, ya saya jadikan gambar dulu nih. Jadi gambar dulu ya, baru nanti kita lihat hasilnya. Nah, Zoom nggak bisa dua layar terus. Nah, ini dia. Jadi dia karena dia tidak bisa ini ya, 13. Nah, ini juga 13. Lantai 14 dia juga 13. Lantai 13 dia juga 13. Oh, sama. Nah, karena dia di sini kita tidak membatasi input 13. Nah, itu kan ditulis di sininya. Input 13 tidak disediakan. Nah, ini cuman komentar doang bisa kita buat, tapi perintahnya tidak bisa. Jadi kita nanti harus membatasinya. Nah, caranya macam-macam nanti. Nah, karena kita belum masuk ke logika, nah, makanya kita belum bisa. Kalau logika nanti bisa. Dia hanya akan dihitung lantai jika lantainya hanya di atas 13, dan nomornya ya, nomor lantainya di atas 13 dan di bawah 13. Jika kita inputkan 13, dia akan mengasih komentar lantai 13 tidak ada atau datanya salah, gitu ya. Nah, ini yang belum kita buatkan karena dia cabangnya nanti lebih dari 2. Nah, baru bisa itu. Ya. Bisa tampilkan nanti contohnya ya. Sebentar dulu ya, saya ingat dulu. Sebentar, saya sampaikan nanti. Nah, ini contohnya nanti. Cuman ini cabangnya sudah lebih dari 2 ya. Seperti ini nanti. Harusnya benar. Nah, ya. Pokoknya ini batasnya juga dibatasin atasnya. Kalau yang tadi kan tidak ada batas. Saya buat ya, saya kembalikan lagi dulu ya yang tadi ya. Supaya ini. Berapapun dia akan masuk. Nilainya 13 pun masuk. Ya kan ya. Data yang besar dulu umpamanya. Dia akan masuk juga karena nggak ada batasnya. Karena cabang kita hanya 2. Nggak bisa kita batasin ya. Kalau enggak nanti dia hanya 13-nya yang salah atau di atas 13-nya yang salah. Kita pasang 2 saja. Umpamanya atasnya saya buat lantainya 5.600 gitu kan, nggak ada. Itu tetap aja ya ngitung. Atau yang minus, dia juga akan ngitung. Nah, tampilkan lagi ya. Jadi tidak batas karena cabang kita hanya 2, susah kita untuk membatasinya. Nanti kita masuk ke cabang yang lebih, nah, supaya kita, data yang benar saja yang masuk. Datanya minus 89 tetap ada. Ya. Nah, ini contohnya yang dibatasi. Kita membatasi lantainya, umpamanya dia lantainya terbatas gitu ya. Nah, ini contohnya, lantainya hanya dari 1 sampai 30 umpamanya. Nah, di sini. Kemudian lantai 13 tidak ada. Itu kan syarat lagi kan? Lantai 13 tidak ada.
kemudian lantainya hanya 1 sampai 30. Jadi berarti ada syarat lagi, berarti kan cabangnya nambah lagi. Tapi di sini kalau cabang 2 nggak bisa, ini cabangnya lebih dari 2 nanti. Ambil pemaca tadi contoh 13. 13 nah, tidak disediakan. Kalau tadi kan tidak masuk ya, 13 dengan 14 nilainya sama. Kalau ini tidak. Kalau nanti 13 ya salah nanti. Dapat salah. Karena ibu 13 tidak disediakan. Atau yang besar dari 30 pokoknya. Contoh lagi. Nah, itu tidak bisa kalau kita cabangnya 2. If saja ya, tidak bisa. Cabangnya lebih dari 2. Nah, ini contoh dulu. Untuk perkenalan dulu untuk cabang yang lebih dari 2 ya. Lantainya tadi kan 13 nggak ada. Lantainya 45. Orang lantainya bukan hanya 30 lantai. Nah, kita salah. Atau minus tadi. Jadi nggak punya ground sebenarnya kan. Underground-nya. Nah, tapi kita masukin minus. Dia tetap tidak akan masuk. Karena kita sudah membatasi 1 sampai 30. Nah, ya, ini pembatasan itu dia. Minus tadi, minus 5, minus 6. Ya nggak ada. Nah, yang benarnya saya tampilkan lagi ya. Kalau tadi jangan salah semua Pak, gitu kan? Nah, ini yang benar juga umpamanya. Sebenarnya lantai yang lantai sesuai dengan nomor lantai sesuai dengan tinggi lantainya. Umpamanya 8 ya. 8 sama dengan tadi kan? Nah, lantai yang salah tidak. Bahwa yang ininya terakhir kita coba ini lantainya yang lebih dari 13 ke atas. 13 nggak ada tadi ya. 13 tidak ada karena tidak disediakan katanya kan. Jadi lantainya umpamanya 26. Ini ada ya, jadi 25 ya. Seperti itu ya. Nah, ini nggak bisa kita gunakan cabang 2 if else tersebut. Karena dia hanya cabangnya 2. Sedangkan ini untuk tidak 13 ada 1 cabang. Untuk lantai di atas 13 dan di bawah di atas 30 dan di bawah 1 juga ada cabang lagi. Sehingga dia memerlukan banyak cabang. Atau nanti syaratnya lebih dari 1. Kalau ini bisa. Ambil 1 di 10 saja. Kemudian baru yang lantai di atas 13 dia kurang 1. Di bawah 13 dia tetap. 13-nya tidak ada. Nah, bisa kita atur. Cabangnya minimal 3. Cabangnya minimal 3. Ya. Nah, nanti itu seperti itu gimana? Nanti akan kita masuk ke cabang yang lebih dari 1, lebih dari 2. Ya, cabangnya lebih dari ya, 2 ke atas lah ya. Nanti kita coba. Nanti akan kita masuk dulu. Nah, yang ini dulu. Siapa yang sudah bisa, yang sudah selesai ya ininya, untuk yang program latihan 31 dulu. Sebelum kita masuk ke cabang yang lebih dari 1 ya. Ya, cabang yang lebih dari 1 itu banyak caranya ya. Kita masuk. Coba, siapa yang sudah bisa untuk melaksanakan program ini? Gak apa-apa dulu dia 13-nya jangan kita masukkan dulu aja. Pokoknya di atas 13 dan di bawah 13 tetapi tidak ada minus ya. Atasnya jangan terlalu tinggi lah. Karena dia juga akan menghitung sampai berapapun karena tidak ada kita batasi. Coba siapa yang bisa? Yang sudah disimpan dengan latihan 31 ya. Program lift. Tapi program liftnya belum dibatasi. Silakan siapa yang bisa? Yang sudah bisa ya. Ngomong dulu ya. Yang ini dulu, di luar yang ini, yang sudah selesai tadi ya. Di luar Muhammad Zaki, Rendra sama Alexander ya. Nah, di luar itu ya dulu ya. Nanti kalau nggak ada yang bisa baru yang 3 itu boleh. Jadi Zaki, Alexander itu tunggu dulu sama si Rendra. Ya. Yang lain dulu supaya semuanya kebagian. Siapa? Yang lainnya juga ya yang sudah selesai yang sholat tolong ditampilkan videonya ya bagi yang tidak sedang bekerja ya. Yang bekerja juga boleh ya, nggak ikut daripada keganggu. Cuma nanti absennya diisi sendiri di portal ya. Absen diisi sendiri karena saya nggak tahu, saya tahunya yang hadir di sini ya. Nah, silakan siapa yang sudah siap ininya. Coba Pak, saya Pak. Siapa? Muhammad Anbia Pak. Nah, silakan. Nanti 2 kali minimal ya, di atas 13 dan di bawah 13 ya. Karena cabang harus kita tes dua-duanya. Yang langsung ini ya deh, jangan programnya dulu, hasilnya aja. Hasilnya baru diinputkan. Nggak tampil dia di sini, tuh keluar dulu. Nggak tampil dia di Zoom. Di kamu doang yang tampilnya, temannya nggak lihat. Jadi kamu jalankan dulu, baru yang di share itu adalah hasil programnya yang hitam itu ya, warna hitam ya.
layar. Ya, Pak. Baru di share yang itu. Nah, ya. Coba dimasukkan di atas 13 atau di bawah 13 ya, 2 kali ya. 15 berarti 13 berarti kurang 1 kan. Nah, coba tutup lagi, jalankan lagi, isi yang di bawah 13. 13-nya jangan ya, 13-nya dia sama nanti. 13-nya dianggap tidak bisa, itu kan tidak ada. Tapi program ini masih bisa memasukkannya ya. Nah, dulu ya, ya tutup. Jadi bagi yang belum, coba siapa lagi? Saya coba, Pak. Sebentar ya. Nah, ya silakan. Jalankan dulu ya, baru di-share. Yang hasil jalannya di-share. Coba, terserah di atas 13 atau di bawah 13 dulu ya. Ini udah kedip-kedip, dia langsung diketik. Nah, di atas 13 berarti dia 15. Tutup dulu. Baru nanti dijalankan lagi. Dengan nilai yang berbeda lah ya. Kalau tadi di atas, kalau di bawah. Itu boleh bolak-balik ya, tidak bebas ya. Tidak harus ngikutin itu. Coba jalankan lagi. Ya, sama ya. Oke, Pak. Ya, tutup. Sekarang, siapa lagi? Saya, Pak. Sudah siap. Nah, silakan gantian ya. Nanti masih ada program berikutnya. Saya, Pak. Silakan. Itu namamu disesuaikan satu, nanti susah saya itunya. Dibilang name, nama. Nanti kalau di copy nanti susah nyari. Ini kan gampang, urut. Ubah namamu itu. Name, baru nama. Ya, yang mana ya? Bolak-balik, bolak-balik. Di titik 3-nya itu lihat tuh, di titik 3-nya di atas. Tuh kan? Nah, ada titik 3. Klik di situ. Nah, kan ada rename di apanya ke ininya kan? Ya, di rename di situ. Iya. Tuh kan, diklik di titik 3-nya rename. Nah, ya. Ya, kalian jalankan. Terusnya begitu ya, nggak usah diajarkan lagi. Ini masih Umar Manurung masih seperti itu. Ivan Evana masih Ilham. Masih seperti itu dibilang enggak. Coba, jalankan. Jalankan dulu ya, baru di-share. Nah ya, masukin, terserah. Boleh di atas dulu, boleh di bawah ya. Serah itu. 10. Pokoknya jangan 13. Tuh. Nah, coba. Pasti sekarang yang di atas lagi besok kan? Coba. Jadi dia kalau di bawah ya sama nilai nomor lantai dengan lantainya sama. Ya, Pak. Coba jalankan lagi. Jalankan lagi. Share. Bentar. 16. Ya. Pokoknya bebas. Nah, ya, tutup. Ini satu lagi, saya kasih kesempatan. Satu lagi. Siapa? Yang belum ya, yang belum ya. Berarti ya, yang belum. Siapa? Wisnu, Pak. Saya, Pak. Sebutkan namamu siapa? Wisnu, Pak. Wisnu. Nah, udah, coba. Nanti yang lain masih ada program yang lain ya. Coba, Wisnu. Isi, klik dulu ya. Kemudian yang di atasnya lagi ya, di atasnya. Ya, Pak. Klik dulu. Ya, nah. Nah, dulu ya, cukup dulu nanti program berikutnya kita ini kan. Nah, tutup. Itu kalau yang 2 ya, kita terbatas. Mau kita masukin 50 juga, itu 700 juga masuk. Masukin 13 sama dengan 14 nilainya sama. Nah, itu harusnya kan nggak boleh. Karena 13 itu dia tidak ada data katanya kan, tetapi karena program kita terbatas ya,
dia tetap ngitung ya. Padahal di sini tadi 13 tidak disediakan. Nah, kalau di liftnya memang nggak ditulis dia, jadi nggak bisa kita naikkan 13. Kalau di sini kan programnya harusnya sama. Jadi jika tidak masuk 13, dia tidak akan ada proses. Nah, itu nanti kalau cabangnya udah lebih dari satu ya, lebih dari 2 maksudnya ya, syaratnya lebih dari 1 berarti. Nah, ini kita masuk hal tersebut. Nah, jadi kalau syaratnya itu banyak, berarti cabang kita itu harus lebih dari 2. Sama tadi dia terbatas, yang namanya lantai kan pasti ada batasnya ya. Bangunan tertinggi di dunia pun pasti ada batasnya. Ke bawahnya pun ada batasnya. Nah, nanti akan kita batasi. Nah, gimana cara membatasinya? Berarti cabangnya sama harus lebih dari 2. Nah, ini cabang yang lebih dari 2. Nah, nanti dulu sebelum cabang lebih dari 2 kita jalankan dulu program ini ya. Membandingkan string. Yang 2. Ya, masih sama. Masih 2 cabang juga ya. Nah, ini dia. Salah satu kita gunakan tadi kan, operator relasional atau relasi ya. Yang tadi kita gunakan tanda kecil, tanda besar ya. Tanda besar, kita lihat dulu. Besar dari 3 tanda besar ya. Besar dari 13 ya. Nah, ini dia. Nah, ini dia yang 6 ini dia yang akan menjadi itu. Salah satunya ya, salah satu atau lebih nanti. Ya, selain dari tanda pertama tanda persen ya. Nah, ini besar. Nah, ini penulisannya dengan matematika ada sedikit berbeda. Kalau yang besar dengan kecil itu persis sama. Besar, ini kecil, ini kecil. Tapi besar sama, nah di matematika seperti ini kan, besar garis miring bawahnya kan. Sedangkan di bahasa C, besar dan sama dengan. Langsung ya, tanda besar dan sama dengan. Kalau kecil sama. Kecil sama kecil ya. Kecil sama juga gitu. Tanda kecil dulu baru sama dengan. Jangan kebalik ya. Sama dengan nomor besar atau sama dengan berkecil, salah nanti dia. Error. Jadi dia besar dulu baru sama. Kecil dulu baru sama. Sama dengan, nah ini yang hati-hati. Sama dengan kalau dihubungkan oleh 1 ini, kalau di matematika sama. Relasi dengan aritmatika biasa sama ininya ya. Operator pemberi nilai aritmatika namanya hubungan tanda ini nih. Operator pemberi nilai, ya tanda ini. Nah di bahasa pemrograman tidak. Kalau yang dihubungkan hanya 1 sama dengan, dia itu kalau di matematika boleh kiri kanan boleh sama, boleh persamaan, boleh konstanta. Tetapi di bahasa pemrograman tidak. Kalau dihubungkan 1 sama dengan, di sebelah kirinya harus variabel tunggal. Di sebelah kanannya baru bebas. Boleh konstanta, boleh variabel, boleh persamaan, ya kan? Boleh 0, gitu kan konstanta ya 0 itu ya, boleh. Jadi dia kemudian selain penulisannya berbeda, terbatas, juga ini ada hasilnya berapa. Hasilnya berapa. Jadi nilainya. Sedangkan jika dihubungkan untuk relasi tidak. Bukan nilai dia, tetapi adalah apakah benar atau salah, cuma 2. Besar tadi apa? Apakah dia kalau besar berarti dia umpamanya A besar dari B tadi ya. Floor besar daripada 13 umpamanya. Dia benar nggak? Kalau benar dilaksanakan tersebut, kalau salah tidak dilaksanakan, masuk ke yang lain. Itu cuma ya. Ya relasi ini hasilnya cuma benar atau salah, bukan berapa hasilnya. Berapa hasilnya A besar daripada B, bukan berapa hasilnya. Apakah apanya benar atau salah. Bukan berapa besarnya A besar sama dari B. Tidak. Berapa besar. Maka sama dengannya 2 ya. Kalau sama dengan 1 nanti dia akan salah kalau kita menggunakan persamaan yang tadi. Tadi masih benar ya. Karena dia ruas kirinya kan variabel tunggal ya. Floor-nya variabel tunggal. Kanannya dia konstanta. Tapi kalau kita gunakan sama dengan dia salah. Floor sama dengan 13 salah. Tapi floor sama dengan 2-nya 2 kali sama 13 itu dia tidak error. Nah, dia nanti apakah sama atau tidak. Gitu ya. Nah, hati-hati. Kemudian tidak sama. Nah, tidak sama bisa dicoret. Ini menggunakan tanda seru. Ya, tanda seru. Tanda seru itu langsung dia artinya dihubungkan sama dengan ya. Itu. Maka kenapa tanda seru tidak boleh untuk nama variabel. Ya, tidak boleh tanda seru untuk ini. Salah satunya nih dihubungkan dengan sama dengan dia tidak sama. Tapi kalau diberdiri sendiri nanti dia akan menjadi logika not. Nah, juga ya. Kalau di kanan dia hanya satu saja ya persamaannya ya. Persamaan tidak boleh kiri kanan. Hasilnya dia membalik doang. Jika persamaan yang sebelah kirinya sebelumnya itu benar, dia jadi hasilnya jadi salah. Kalau salah dia jadi benar. Kalau ini kan membandingkan. Sebelah kiri tidak sama dengan kanan. Kalau tidak sama dia benar. Kalau sama dia salah. Berbeda dengan di atas. Sebelah kiri sama dengan ini. Kalau dia sama baru benar. Kalau tidak sama dia salah. Nah, ini kebalikannya. Kalau dia sama malah salah. Tidak sama dia malah benar ya. Tidak sama. Jadi syarat untuk salah satunya untuk cabang tadi atau
decision atau keputusan, itu salah satunya ini. Minimal ada salah satu tanda ini. Tambah lagi tadi tanda persen. Ya. Nanti ada lagi 3 lagi ya tambahannya. Ini dulu. Artinya harus ada. Kalau tidak ada ini, berarti cabang tidak akan bekerja. Artinya apa? Dia selalu memilih yang benar atau selalu memilih yang salah. Itu terus, tidak bisa kita. Kalau tadi kan bisa benar, bisa salah tadi kan. Bisa dia kurang 1, bisa tidak kurang, ya kan? Ini selalu dia benar terus, berarti kurang 1 terus, atau selalu tidak kurang 1 terus. Kalau tidak ada tanda ini, dan tanda logika serta tanda persen, ya, itu dia ya. Nah, ini kita ambil lagi contoh program. Langsung aja contoh program yang berikut. Ini contoh yang salah ya. Ini tidak boleh kita konstanta seperti ini ya. Ini nilainya benar ya. Cuma tidak boleh, dia harus salah satunya variabel. Sebelah kirinya variabel atau sebelah kanannya variabel. Kalau dua-duanya konstanta, kalau dia benar, dia akan melaksanakan perintah yang benar. Terus itu terus. Jalankan program, kita memasuki data yang berbeda, hasilnya itu terus. Kalau dia salah, seperti yang di bawah, dia akan selalu salah. Kalau ini salah karena error ya. Ini salahnya, hasilnya yang salah. Ini perintahnya salah, error, program nggak jalan. Yang merah ini ya, ini salah. Kenapa? Tanda sama dengannya duluan. Di belakang seperti di atas ya. Ini penulisannya benar, hasilnya benar. Tapi dia selalu benar. Karena tidak akan pernah berubah. 3 selalu kecil sama dari 4. Tidak akan selalu berubah. Selalu benar. Ini juga 3 besar dari 4 selalu salah. Jadi tidak akan pernah dia berubah. Kalau berubah, artinya 3-nya itu variabel atau 4-nya yang variabel. Di sini juga 3-nya variabel atau 4-nya variabel. Tidak boleh salah satunya, dua-duanya itu konstanta. Konstanta dua-duanya dia selalu sama, tidak pernah akan berubah. Bisa nggak variabel 2? Boleh, berarti input kita 2 nanti. Nah, itu dia ya, kita 2. Kalau input silakan 1 aja ya. Nah, ini juga beberapa yang salah. Ini juga. Nah, sekarang kita coba memasukkan program yang 32. Copy paste ya. Program 32. Copy paste. Ini cabangnya masih 2 juga ya. Ini diskon. Nah, nanti kalau tadi kan ini diskon. Ada 2 diskonnya jika belanjanya di bawah 120.000, diskonnya hanya 15%. Di atas itu, nah, pasti di 5. Boleh nggak di sini saya ini besar dan boleh, cuman ininya juga dibalik. Kalau ini besar berarti 0,15 di atas, 0,05 di bawah. Kalau kecil berarti 0,5 di atas karena dia benar. Kecil dari ini dapatnya 5%. Besar salah. Kalau dia besar berarti 15% dulu, baru dia 5%. Nah, ini copy paste ya. Copy paste. Kemudian disimpan dengan latihan 32. Nah, baru nanti kita akan coba kalau ada waktu nanti kita masuk ke latihan cabang yang lebih dari 2. Kalau ini juga 2 ya. Sehingga diterbatas juga. Ada nanti nilai-nilai yang nanti kita coba nilai yang salah juga masuk. Contoh di sini salah gimana? Nilai negatif. Dia juga dapat diskon walaupun diskonnya negatif juga kan nggak ada diskon negatif. Belanja tidak ada negatif kan tidak ada utang belanja. Nah, ini kita coba ya. Nah, ini simpan dulu dengan latihan 32. Ya, 32. Kita coba jalankan dulu ya. Bisa lihatkan. Lalu nanti gantian lagi yang belum tadi. Latihan 32 berarti kita program diskon untuk pembelian sesuatu, membeli sesuatu dengan besaran tertentu. Jadi kalau besarannya belanjanya di atas 120.000, dia dapat diskon 15%. Kalau di bawahnya hanya 5%. Nah, kalau di sini syaratnya dia jika belanja kecil dari 120.000 berarti 5%. Berarti jadi atas dulu. Else-nya yang salah berarti dapat 15%. Karena syaratnya ditulis dengan kecil dari 120.000. Kalau saya mau mengubahnya Pak besar dari 120, boleh. Besar dari 120, cuma nanti diskonnya dibalik. Diskonnya kalau yang besar dia 15%, di atasnya yang else-nya 5%. Jangan hanya tanda besarnya saja yang dibalik dari kecil lebih besar ya. Nanti hasilnya akan salah. Nanti malah yang kalau itu aja dibalik, nanti dia belanja yang besar dapat diskonnya kecil. Belanja yang kecil dapatnya diskonnya besar. Seperti itu. Ini saya masukin dulu yang benar dulu ya. Kecil di bawah 120.000. Saya masukin 100.000. Jika 100.000 kecil daripada 120.000 benar. Diskonnya hanya 5%. Jadi 5% dari 100.000 dapatnya 5.000. Kemudian diskonnya 5.000, bayarnya hanya 195.000. Nah ini programnya tolong diubah sedikit dari yang ini agak berbeda ya, agak berbeda dari ini. Kita menampilkan yang tadi, penampilan data tadi ya, datanya kita tampilkan dengan formatnya. Nah ini kita ubah dulu ya. Jadi sebelum kami simpan,
setelah kamu jalan ke ini ya, copy paste ya, nanti diedit sedikit. Nah, diedit sedikit. Nanti ada 2 yang diedit ya. Ini yang diedit ini dulu. Sekalian aja ya. Untuk mengatur lebarnya. Ini dulu, nanti baru kita atur 2 kali aja. Biar kelihatan salahnya ya. Ini cuman saya atur tambahnya nih. Include IO manage di bawah IO stream. Karena yang aslinya belum ada ya. Tambahkan ini ya. Baris kelimanya ditambahkan ini dulu. Ya. Kita besarkan. Nanti baru kita ya. Baris kelimanya ditambahkan include buka kurung siku IO manip ya tulisannya IO manip. Manip itu singkatan tadi ya, manipulation. Kita atur. Itu udah kita bahas tadi contoh terakhir dari bab 2 ya. Nanti kita laksanakan di sini. Karena data kita tampilkan 2. Nah, nanti baru 32A-nya nanti kita atur dengan ininya sekalian lebarnya supaya dia sejajar antara titik desimalnya. Nah, ini dulu ya. Ini udah selesai IO manip. Ya. Kalau sudah selesai, di bawahnya kita tambahkan juga. Nah, ini ya, sekecilkan dikit. Ya. Ini ya. Tambahkan juga di bawah rumus bayar sama dengan belanja dikurangi diskon kali belanja, ditambahkan ini out-nya. Out ya, tambahkan. Out kecil-kecil, tanah kecil ya, fix ya, pas dan kecil-kecil berarti ditetapkan artinya ya kan dia pasif itu sama pasif ditetapkan, outputnya ditetapkan. Apa ditetapkannya? Set presisinya 2 angka di belakang koma, ketelitiannya 2 angka di belakang koma, ini artinya. Tambah lagi ya di bawah bayar belanja diskon ya, tambahkan ini. Kemudian baru ditambahkan lagi ini di bawah sini di arti ini di kamu kan belum ada ya. Out besar diskon belum ada kan? Langsung harga setelah diskon aja. Ditambahkan lagi nih. Jadi 2 baris ini ditambahkan. 2 baris ini ya. Out fix set position, out besar diskon kali belanja. Ini saya kecilkan karena dia harus ada ininya ya. NL. Nah, apa ini? Nah, ya barisnya ini ya. Jadi 27 dengan 28 ditambah A26 dengan 28 ditambahkan setelah IO manage tadi ya. Include IO manage. Nah, di sini kita baru mengatur 2 desimal dulu ya. Nah, dia belum ini juga. Ini saya tambahkan makanya supaya sejajar. Ini sejajar ya. Titik 2-nya sejajar. Kalau ini bergeser otomatis nanti datanya juga sejajar. Wajar aja nggak sejajar. Orang outputnya dimulainya tidak sama ya. Ini mulainya outputnya sama. Sejajar, tanda kutipnya sejajar, tanda titik 2-nya sejajar ya. Out-nya sejajar. Nah, sama mulainya. Jadi out-nya mulainya di kolom 4, ya kolom 4 semua ya. Ini juga kolom 4. Kalau set precision terserah. Yang boleh mundur, boleh maju. Ini samain aja semua. Udah. Jadi titik 2-nya sama, out-nya mulainya sama, titik 2-nya kutipnya juga sama. Supaya sejajar ininya. Tapi dia hanya untuk ini belum sejajar ininya ya. Sejajar kirinya baru. Bukan sejajar kanan. Nanti untuk bilangan sejajar kanan. Tambahkan ya 26 dengan 27. Nah, titik 2-nya dari 26 dan 7 harus sama. Nanti kita tampilkan, dia akan tampil 2 angka di belakang koma, kemudian dia akan 5% dari yang di bawah 120.000, 15% yang di atas 120.000. 100.000 ke atas ya, kan tidak sama ya. 120.000 sudah masuk. Ya, itu ya. Yang ini tambahkan. Nanti ininya akan saya tampilkan nanti di video, boleh kamu lihat ya. Nah, saya tampilkan dulu hasilnya ya. Nanti kalau yang belum siap, diinikan lagi. Jadi dia hanya baru ratanya rata kiri ya. Sedangkan bilangan rata kanan. Jadi salah nanti kalau rata kiri. Kita lihat. Saya masukin dulu yang syarat. Yang syaratnya apa? Yang benar dulu syaratnya tadi ya. 100.000. Belanja kecil dari 120.000. Saya belanja 100.000. Ya. Diskonnya 5% kan? Nah, 5% berarti hanya 5.000. Diskon 5%, bayarnya ya 95.000. Nah, ini lihat. Yang di bawah ya, yang input tidak diatur, yang di bawah lihat. 2 angka belakang koma sama kan? Cuman titiknya nggak sama kan? 5.000-nya sejajar dengan 90. Artinya 5.000 dengan 5.000 juga kan?
Ribuan dengan ribuan, satuan dengan satuan. Ini kan enggak. Satuannya 90 dengan titik desimal. Asal ini sejajar tadi ya, titik 2 sejajar, kutipnya sejajar. Nah, ini sudah sejajar, cuma ini tidak sejajar. Cuman 2 angka belakang koma sudah muncul. Nah, ini set precision, fix, set precision 2 ya. Nah, ini udah. Cuman dia tidak sejajar. Nah, ini dia nanti. Nilainya udah benar nih, diskonnya. Ini nanti kita ubah lagi. Untuk program yang berikutnya kita ubah lagi gitu ya. Kita tambahkan sedikit tambahkannya. Nah, saya coba lagi nanti untuk nilainya yang salah. Dia belanjanya tidak kecil sama dari 120.000, kan syaratnya itu tadi. Nilainya belanja jika belanja 100 kecil dari 120.000 dapatnya 5%. Ini belanjanya umpamanya 200.000. Berarti dia lebih besar kan, bukan lebih kecil dari 120.000 kan, lebih besar. Lebih besarnya berarti dia salah. Salah dia tidak dapat 5%, tapi dapatnya adalah 15%. 15% dari 100.000 adalah 15.000, berarti kalau 200.000 berarti dia 30.000. Dapatnya 170.000 bayarnya. Ininya juga nggak sejajar kan ya. 30-nya dengan 100, 30-nya dengan 7, baru dia sejajar. Nanti sejajarnya baru kita atur. Nah, ini ada kelemahannya lagi. Umpamanya, coba lagi ya. Ini saya tampilkan dulu ininya. Nah, tampilkan dulu ininya ya. Tampilkan dulu yang 300.000 tadi ya. 300.000 ya. Tampilkan. Ya, 300.000, 200.000 ya. Berarti 30.000 kan? Benar? Cuman dia tidak sejajar. Nilainya benar, cuman dia nggak rapi. Harusnya kan 0 ini sejajar dengan 0. 0 terakhir sama dengan 0 terakhir. 30 dia sejajar dengan 7, bukan dengan 1. Nah, ini kan? Cuman nilainya benar. 30%, 50% dari 200.000, jadi bayarnya hanya 170.000. Ini diskonnya 30.000. Nah, ini yang salah. Jadi dia karena cabangnya cuma 2, jadi ada data yang salah. Ada yang benar ya, tapi ada juga datanya yang salah. Ini yang tidak benarnya. Nah, kita masukkan umpamanya nih. Umpamanya minus 400.000. Nah, harusnya kan nggak ada. Berapa diskon kan? Karena dia hanya di bawahnya orang belanja itu kan tidak ada minus. Ini orang utang pun dapat diskon. Nah, diskonnya utang lagi. Bayarnya minus. Nah, kan enggak. Gimana bayar minus? Ini kan salah. Formatnya juga salah ya. Nah, ini kelemahannya di sini. Datanya belum dibatasi. Kalau kita batasi, cabangnya perlu lebih dari 2. Nah, ini dulu. Nanti kamu perbaiki dulu ya. Kalau yang belum siap, ininya perbaiki dulu. Ini ya. 26-nya ditambahkan sama 27. Selain, yang ini tadi ya. Selain I/O include-nya ya. Pertama include-nya dulu nih. Di bawah include I/O stream ditambahkan include I/O manage. Nah, itu ya. I/O manage. Nah, ada selesai. Baru ditambahkan yang di bawahnya. Di bawah rumus bayar sama dengan belanja kurang diskon kali belanja, ditulis set out fix set precision 2. Kemudian baru ditampilkan output diskon tadi kan ini belum tampil diskonnya ya. Set out besar diskon berapa. Harus sejajar ininya. Supaya nanti kita datanya bahwa dia salah. Bahwa dia benar. Nanti baru terakhir kita ubah nanti. Waktunya tinggal 5 menit lagi ya, jam 7 ya. Nah, ini dulu ya. Coba nanti kalau yang siap ngomong ya. Siapa yang sudah siap ngomong. Coba. Nah, ini harus kita coba dua-dua juga. Di atas 120, di bawah 120. Kalau minus gimana? Kalau tadi juga minus juga salah, ada kan? Ada. Kita batasi. Gimana? Supaya hanya yang benar saja yang diproses. Dan format datanya benar. Format data sebentar lagi kita tambahkan. Ini dulu ya. Kalau ini benar, nanti samanya sedikit. Coba, ada yang selesai? Ya, Pak. Nah, ayo, saya tutup ini ya. Siapa? Abiu, Pak, Abiu. Dulu. Ya, coba. Abi. Coba. Ini dulu ya. Baru ditampilkan ya. Nah, saya di visual code, Pak. Hah? Tampilkan dulu. Nah, hasilnya sama aja. Tampilkan dulu ininya. Nah, coba. Bentar, Pak. Ya, Pak. Coba ya. Ini Kalau 5% ya. 100.000. Ini sudah Iya, lihat nolnya ya. Coba nanti Pak. yang di atasnya. Ini, Pak. 200.000. Ya, benar itu ya. Ya, Pak.
Yang lain ada? Yang lain? Nah, gimana mau kita tambahkan kalau belum siap yang lain ini ditambahkan untuk mengatur? Yang tadi boleh, Pak. Yang udah. Ya boleh sekarang. Kalau nggak ada lagi ya boleh. Kalau nggak ada boleh ya. Nanti baru kita atur lebarnya supaya sejajar gitu ya kalau katanya. Coba. Silakan ditampilkan ya. Masukin berapa, Pak? Terserah. Ya terserah. Cuman kan tadi syaratnya di bawah 120.000, 5%, di atas 120.000 berarti itu. Artinya kan pasti ada di bawah dan di atas 120.000, ada 2 kali. Di bawah 120.000 dan di atas 120.000. Di atas berarti ya. Ya, 15%. Coba yang di bawah. Angka ya. Jadi di atas syarat dan di bawah syarat. Supaya dua-dua cabang. Tutup dulu. Tutup dulu, coba jalankan lagi. Nah, sekarang yang di bawah 120.000. Tadi kan 150 berarti di atasnya kan? Dilihat syaratnya. Ya, benar. Ya. Nah sekarang ini untuk terakhirnya, ini kita set tutup dulu. Kita set supaya ini seragam tadi kan? Seragam gimana? Ya, seragam. Oh ini ya tadi. Kita tambahkan di sini ya. Di outputnya, karena yang diatur output ya. Kita tambahkan lebarnya tadi kan set W di sini. Di yang kita seragam kan bisa diskon dengan harga setelah diskon ya. Kita set W di sini. Tanda kecil dulu ya. Tanda kecil 2 kali. Set W berapa? Nah, karena dia ada pecahan, kita taruh aja 10. Supaya nanti di atas juta juga bisa ya. Nah, ada. Oh, ini ya, di atas 10 ya. Bawah juga. Ya. Set W 10. Nah, ini ya. Nih, tambahkan set W 10, set W 10. Tanda kecil dulu ya. Tanda kecil. Tadi kan ini, tanda kecil diskon, tanda kecil bayar ya. Sekarang tambahkan set W 10 di depan, tanda kecil diskon. Tanda kecil set W 10 juga. Kemudian disimpan. Tupel aja ya, nggak usah diubah. Tupel aja. Nah, hasilnya apa? Nanti saya tampilkan dulu ya. Kalian juga ya, dicoba dulu. Disimpan. Set W 10 ya, saya tampilkan lagi aja. Supaya sedikit tambahannya teman ya. Dibesar diskonnya ya. Tadi kan langsung kecil-kecil diskon. Kali belanja. Kecil-kecil bayar ya. Sekarang di depannya tambahkan kecil-kecil set W 10. Berarti lebarnya 10. 10 untuk semua ya. 10 berarti tambah 2 ininya. Dikurangin 2 ya untuk bilang bulatnya tinggal. Dikurangin 2 berarti 8 dikurangi 1 titik desimal hanya 7. Itu bilang bulatnya. Ya, kamu geser sedikit ke 10. Jadi dari kutip ini nanti 10 dia. Dari titik ini ya 10 sini. Ini baru data kanan. Bisa tutup ya. Kita coba jalankan dulu. Jadi programnya nanti titik desimalnya akan sama. Ribuan dengan sama. Puluhan ribu sama. Gitu ya. Ratusan ribu sama. Nah, itu maksudnya. Yang terakhir ya. Terakhir kita. Nanti kalau ada yang siap 1-2 cukup 1-2 aja ya. Karena nanti ada yang kuliah kan. Bentar ya. Saya lagi di proses. Jadi nilainya tidak salah ya. Nilainya tidak salah. Hanya tampilannya yang nggak rapi saja. Jadi kalau nggak bisa mengatur lebar, nggak bisa mengatur titik, ya itu nilainya nggak salah. Nilainya benar, cuman tampilannya tidak rapi itu saja. Bentar ya, ini masih berproses karena saya pakai antivirus. Jadi setiap jalankan XD akan dicek dulu antivirus. Saya tampilkan ya, tampilkan. Tampilannya yang salah satu aja, dua-duanya pasti akan benar nanti. Pemain di bawah 100 tadi, di bawah 110.000. Nah, tadi kan pokoknya 120 lah kan, 110. Masih dia 5% kan, berarti 11.000 di 5.500 ya, 5.500.
tapi dapatnya 100.000 lebih ya. Ini kan 5.000. Lihat, nolnya sejajar kan? Nol sejajar, titik sejajar, 5.000 dengan 4.000, 500 dengan 500 kan? Di sini nggak ada puluhan ribunya, nggak ada, 100.000 nggak ada. Yang di atas input ya, input tidak bisa kita atur. Karena kita, nah, ini ya. Input lebarnya nggak boleh diatur, kalau diatur nanti malah salah. Nah ini dia, sejajar ya. Nah gimana yang besar? Yang lebih besar tadi ya, yang lebih besar. Saya tutup dulu ya. Yang diskonnya 15%, sama. Diskonnya 15%. Sama, ya. Saya tampilkan dulu. 300.000 lah. 15% kan? Berarti masing-masing 545.000. Berarti dia 255 ya. Sejajar. 45. Nah, itu gunanya mengatur format set precision untuk menambah bilangan desimal tetap berapa tertentu ya, 2, 1 dan seterusnya. Sedangkan lebar itu mengatur bahwa datanya nanti sejajar. Asal ya ada ketentuannya, mulainya juga sama. Kalau mulainya sudah ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, itu susah untuk disejajarkan. Walaupun lebarnya sama ya, umpamanya ini titik 2-nya yang diskon, ini kan jaraknya langsung dibuat diskon ya. Berarti kan masuk ke sini dia masuk ya. Jadi dia memulai men-setnya itu setelah tanda kutip. Ya. Kalau setelah titik 2-nya ada spasi, dia akan ikut spasi dulu. Kalau tanda kutipnya langsung, titik 2 langsung kutip, berarti dia nanti datanya mulai dihitungnya setelah titik 2. Jadi ya, mulainya adalah mulai dari tanda kutipnya. Nah, kalau tanda kutipnya berbeda, nah itu dia akan berbeda. Tapi kalau umpamanya tanda kutipnya sama, sedangkan titik 2-nya yang berbeda, umpamanya ini ya, tampilkan. Itu nggak masalah. Dia akan tetap lebarnya akan dihitung. Contoh yang ini ya. Nah, kutipnya di sini saya. Cuman titik 2-nya ya, titik 2-nya di sini. Tapi kutipnya di sini. Ya akan benar tetap mulainya di setelah tanda kutip ini ya. Cuman tampilannya di sini. Ini kan kosong nanti, tak kosong ya. Tidak isi. Mulainya di sini dia. Karena ada suatu spasi ya. Sejajarnya mulai tanda kutip ini nanti. Bilangan pertamanya. Kalau dihitung 10, 10-nya di sini. Baru ke kanan. Ya sejajar. Jadi bukan ininya ya. Bukan titik 2-nya. Kutipnya yang menentukan. Karena sampai di situ ya. Ini supaya bagus aja tampilannya ya. Ini titik 2-nya saya samakan juga. Sebenarnya yang perlu sama itu adalah tanda kutip di output. Nah, karena mulai di sini. Input juga begitu. Ini bukan titik 2-nya, kutipnya. Di kutip ini mulainya. Kalau nggak saya spasi, dia pas setelah tanda itu. Kalau saya spasi, dia 1 spasi kan. Kalau spasi 2 ya 2 spasi. Nah itu dia. Jadi yang diperlu tanda kutipnya bukan titik 2-nya. Titik 2-nya boleh nggak sama, tapi kutipnya harus sama. Sejajar. Dengan syarat mulai kutip pertama juga sama. Ya, mulai kutip pertama juga sama. Nah, layout-nya sama ya. Sejajar. Yang kutip ini cuma kutip ini mulainya maju atau akan salah. Ya. Jadi mulainya sama, mulai sama akhir kutip. Di dalamnya bebas. Nah, itu contohnya yang sejajar. Nah, ini kita ada terakhir nih, jam 7. Jika ada salah satu, silakan. Itu contoh yang sejajar itunya ya, 2 kali. Yang kecil dari 120, yang besar dari 120. Boleh siapa saja? Boleh siapa saja? Ini saya ini kan ya, kehadirannya ya. Saya sebentar, ini dulu kehadirannya. Sebentar dulu ya. Kehadirannya saya ini dulu ya, sebentar. Jangan masuk dulu. Saya ambil dulu kehadiran. Hanya name duluan ya, biar kelihatan semua. Sebentar. Ini saya ini kan. Nah, coba siapa yang bisa? Yang terakhir nih, sebelum kita tutup. Ada yang bisa? Jadi format datanya sudah sejajar antara titik desimal 2 angka di belakang desimal 1,2 angka. Titik desimalnya akan sama walaupun besar nilainya berbeda. Dia mulainya satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. 1/10 juga sejajar dengan 1/10. 1/100 juga sejajar dengan 1/100. Ya, seperti yang tadi ya. Ada yang bisa? Terakhir ada?
Sebelum kita tutup, Nah, jam saya 7. coba Pak. Ya Pak Wisnu, silakan. Ya, Pak. Salah satu aja ya. Karena nanti tadi kan udah benar tadi ya. Salah satu aja. Coba. Tampilkan Wisnu. Karena tadi sudah bisa tadi ya. Sekarang salah satu datanya bebas. Di atas 100 boleh, di bawah 120 boleh, di bawah 100 juga boleh. Kita melihat format datanya, format output ya. 50.000. Nah, ini yang benar ya. Jadi dia ada sejajar antara puluhan dengan puluhan, satuan dengan satuan, ribuan dengan ribuan, puluhan ribu dengan puluhan ribu. Yang ratus ribu, satu nggak ada ya, kosong berarti ya. Titik desimal sama. Nah, ini maksudnya set W. Atur lebar. Kalau tidak atur lebarnya, dia rata kiri. 30.000 dengan 200.000. 7.000 dengan ini kan 10.000 kan. Ratusan dia kan, puluhan dengan ribuan jadinya. 5.000 dengan 25.000 kan. Nah, ini sekarang sama. Puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan, puluhan ribu dengan puluhan ribu, ratusan ribu, kan ini kosong ya kosong. Lihat output ya, jangan input tidak diatur. Udah, cukup, tutup. Kita cukupkan sampai di sini karena ada kuliah lagi kan ya. Saya sama, di sini juga ada kuliah. Berganti kebetulan. Nah, kita tutup sampai di sini ya. Kuliah kita dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ketemu lagi minggu depan. Tutup ya. Ya Pak, makasih Pak. Iya, makasih Pak.